Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ratu Bulkis, Tambuk 150 2018 0150, kelas C8. Di sini saya akan menjelaskan tentang glukosa. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya glukosa. Tapi apakah teman-teman tahu membedakan antara glukosa gula darah dan glukosa gula pada makanan? Maka dari itu, kita bahas sedikit demi sedikit. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, apa itu glukosa? Glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh. Glukosa menyediakan energi untuk seluruh sel agar dapat tetap hidup dan dapat berfungsi dengan baik. Glukosa bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, terutama sumber karbohidrat, yaitu nasi, roti, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula. Adapun mekanisme kerjanya yaitu, jadi ketika kita makan karbohidrat, maka karbohidrat ini akan diubah menjadi lebih sederhana yang biasa disebut dengan glukosa. Nah, glukosa ini akan diserap dan masuk ke dalam peredaran darah. Nah, pada saat itulah terjadi pelonjakan atau peningkatan kadar gula darah. Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sel beta pankreas. Sel beta ini akan menghasilkan atau memproduksi yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin inilah yang akan membawa glukosa tadi atau gula darah tadi ini masuk ke dalam sel. Jadi sel ini tidak bisa terbuka pintunya kalau tidak ada insulin. Setelah masuk ke dalam sel, maka glukosa ini kita gunakan sebagai sumber energi dan kelebihannya disimpan di dalam hati. Nah, ketika kita telat makan, tidak mengonsumsi makanan, atau kita ke daerah yang kekurangan makanan, maka itulah cadangan di hati yang kita gunakan. Tapi, kalau kita menyimpan makanan setiap hari dan jumlahnya berlebihan, maka itu bisa menumpuk dan akan menjadi lemak sehingga bisa menjadi sumber penyakit. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu berapakah jumlah kadar gula darah normal itu? Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Menurut WHO, kadar gula darah normal yaitu ketika berpuasa sekitar 4-7 milimol per liter atau 72-126 mg per desiliter, dan ketika 90 menit setelah makan yaitu 10 milimol per liter atau 180 mg per desiliter, dan ketika malam hari atau pada saat tidur yaitu 8 milimol per liter atau 144 mg per desiliter. Selanjutnya, kadar gula sewaktu normal. Jadi, normalnya 2 jam setelah makan berkisar antara 80-180 mg per desiliter. Tapi, idealnya adalah 80-144 mg per desiliter. Dan jika 180-199 mg per desiliter itu masih dalam kategori aman tetapi perlu diwaspadai. Dan ketika 145-179 mg per desiliter itu dalam kondisi cukup. Nah, tapi ketika sudah melebihi 200 mg per desiliter itu kita perlu mengontrol ke dokter karena bisa jadi itu sudah menjadi penyakit diabetes. Adapun tips-tips untuk mengontrol gula darah yaitu yang pertama, sering-seringlah untuk melakukan cek gula darah secara mandiri menggunakan alat glukometer atau bisa melakukan pengecekan di tempat-tempat yang tersedia seperti apotik dan klinik. Yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin seperti berolahraga. Yang ketiga, mengontrol makanan yang dikonsumsi. Pastikan makanan yang masuk jumlah kalorinya sesuai yang dibutuhkan. Yang keempat, kurangi stres karena ini dapat berpengaruh terhadap gula darah kita. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesehatan. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.